mengelompokkan iman itu ada iman makbu, ada iman maksum, ada iman makbul, ada iman mauquf, ada iman mardi. Nah, prosesnya iman itu ada iman taklid, ada iman ilmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi barakati syekhna mukarram amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan kita, dan juga kita berselawat kepada Rasulullah SAW karena beliau yang menjadi wasilah membawa kita, membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh rahmatnya Allah. Dan juga kita berterima kasih kepada para guru-guru kita yang telah menuntun kita di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berterima kasih kepada para orang tua kita yang telah menjadi wasilah keberadaan kita hidup di alam dunia. Alhamdulillah, insyaallah kita sama-sama kembali untuk thalabul ilmi, belajar mengetahui apa-apa yang seharusnya kita ketahui. Bagaimana pengetahuan itu kita sama-sama ikhtiarkan setiap hari bertambah supaya kita nggak rugi. Nah, dengan pengetahuan ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk bertambahnya iman kita, kuatnya iman kita, dan juga akan sampai kepada menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kami akan istilahkan mengenai firman-Nya Allah. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan harapannya sampai juga kepada kita. Jadi kita perlu kita meyakini bahwa firman Allah itu Allah sedang berbicara kepada kita melalui suratnya, yang insya Allah yang kita bacakan. Insya Allah kami akan istilahkan yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, insya Allah. Jadi kami akan istilahkan surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ini kriteria orang-orang yang bertakwa. Kriteria manusia yang kolbunya bertakwa. Karena ketika kolbunya bertakwa, maka Allah akan tunjukkan yufariqu bainal haqq wal batil. Allah akan tunjukkan melalui wasilah kolbunya, bisa membedakan mana yang hak yang batil. Dari kolbunya itu terus ditransfer kemana? Ke akal kita. Nah, dengan transfer ini akan ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Benarnya berdasarkan hak, salahnya berdasarkan batil. Karena ada yang benar tapi tidak berdasarkan yang hak. Ada yang salah tapi tidak berdasarkan batil. Dasar-dasar itu adanya di kolbu. Jadi ketika kolbunya manusia bertakwa itu, maka akan Allah tunjukkan kabar kepada kita. Kabar apa? Yaitu kriteria orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu manusia-manusia yang beriman kepada yang ghaib. Baik, kami akan sampaikan kriteria orang yang beriman. Iman itu apa sih sebetulnya? Iman itu kan kalau secara lugu percaya.
Kayak yang disampaikan Rasulullah bahwa iman itu ya harus apa? Ma'rifat biqalbi. Qaulu bil lisan amalun bil arkan. Itu dalil ya buat kita buat mengetahui apa sih iman sebetulnya. Ya harus dimakrifat dulu sama qalbu gitu. Nah, makanya iman itu manusia beriman itu ada beberapa namanya itu makom makom golongan orang beriman itu ya. Jadi pengelompokan iman itu ada iman matbu, ya. Ada iman maksum, ada iman makbul, ada iman maukhuf, ada iman mardud. Jadi iman itu ada 5. Ya. Pertama iman matbu itu iman yang tidak naik, tidak turun. Dia stop. Kalau Allah anugerahkan iman seperti itu, ya dia nggak naik nggak turun. Imannya siapa matbu? Imannya para malaikat. Ya. Kalau udah perintahkan Allah sujud terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Pada hari akhir. Kalau Allah perintahkan untuk bertasbih terus bertasbih. Perintahkan beristighfar terus. Nah itulah iman matbu yang tidak naik dan tidak turun. Iman yang kedua adalah iman maksum. Iman yang tidak turun tapi naik. Ini tidak pernah turun tapi imannya naik. Iman siapa? Para nabi, para rasul. Dan akan naik ketika diberikan wahyu, dianugerahkan wahyu, dikaruniakan wahyu. Mau diuji seberat apapun, dan para nabi para rasul imannya tidak akan turun. Imannya tetap akan naik. Ya, ini iman maksum. Ada iman makbul. Nah, iman makbul ini imannya kaum muslimah. Yang kadang-kadang naik, jidu, kadang-kadang turun wayang terus. Ya, kita jaga jangan sampai ya dahabu imannya pergi, lepas. Makanya Rasulullah perintahkan apa jadidu imanaku. Jadi iman makbul itu iman yang berproses. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang pergi. Iman makbul ya, kita ini. Nah, karena proses begitulah. Ya. Nanti ada yang bisa menguatkan, ada yang bisa melemahkan, dan ada yang membahayakan kepada iman. Sehingga iman itu kan pergi. Dan ada yang membuat iman itu lemah. Dan ada juga yang membuat iman kita itu kuat. Nah, apa itu yang membuat kita kuat? Rasulullah sabda, jadi do imanakum, jaga iman kalian, kuatkan iman kalian, tingkatkan iman kalian. Sahabat bertanya, kaifan ujadidu imanana? Bagaimana caranya Rasulullah untuk menguatkan iman, meningkatkan iman? Aksyiru qaulu la ilaha illallah. Berbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada juga iman yang yang membuat iman kita lemah, membuat iman kita turun. Salah satunya apa? Nazartu min ru'yati ahlil ghaflah, melihat kepada yang tidak beribadah, yang lalai kepada Allah, yang mempunyai akhlak yang buruk, yang sifat yang kasar, yang keras kepala. Nah kalau kita melihat itu imannya akan lemah. Ada juga imannya yang keluar. Ketika berbuat maksiat. Ketika berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, imannya keluar. Nanti kembali lagi tuh. Allah itu membutuhkan betul-betul pertolongan dari Allah. Ya kita jaga, jangan sampai ketika kita iman melemah, jadi saya iman terus. Yang sampai melemah, ketika iman kita lemah, akhirnya gampang dipengaruhi, gampang dibisikan, was-was bisudur, gampang diadu domba, gampang pokoknya masuk iblis ya, yang selalu menyelinap ke dalam hati sanubari manusia. Nah, gitu. Ketika lemah, akhirnya berbuat maksiat. Nah, iman kita keluar. Nah, makanya iman kita perlu dijaga, jangan sampai lemah, menurun, apalagi
keluar pergi. Ya, itu. Iman yang ketiga. Ada iman makhuf, iman yang ditahan. Ya, iman yang ditahan dulu, imannya belum diterima oleh Allah. Iman ahli bid'ah. Gitu. Ya. Ahli bid'ah imannya ditahan dulu. Kita tidak membicarakan mengenai bid'ah itu karena banyak pemahaman ya. Nah, bid'ah itu juga ada bid'ah yang hasanah, yang baik. Ada bid'ah yang dolalah juga, ada yang tidak baik. Gitu. Itu iman yang keempat. Iman yang ditolak, mardud. Iman siapa? Iman yang yaitu orang-orang kafir. Gitu. Ya, betul-betul mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang ditolak. Nah, jadi iman itu kita terkelompok termasuk iman yang makbul ya, berproses. Nah, prosesnya iman itu ada iman taklid ya. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyan, ada iman hak dan iman hakikat. Iman taklid ya. Jadi iman kita iman taklid. Iman taklid itu imannya ikut-ikutan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunashiradihi au yumajisani. Semua anak Adam terakhir dalam keadaan fitrah, suci. Fa abawahu, dan nanti orang tuanya lah yang akan dia menjadikan anaknya itu berpaham. Paham Yahudi, berpaham Nasrani, berpaham Majusi. Apa sih paham Yahudi itu? Paham akal aja, syariat aja. Nasrani yang hakikat aja. Majusi yang pahamnya nafsu. Besarkan. Nah, itu iman taklid. Makanya kata Rasul jadi itu tingkatkan. Jangan ikut-ikutan aja. Apa? Tingkatkan ke iman ilmu. Iman ilmu. Makanya diperintahkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu ya faridatun fardhu. Supaya meningkat imannya dari iman taklid kepada iman ilmu. Makanya orang tua kita dulu waktu kita kecil suka mengatakan ngaji. Belajar ngaji. Untuk meningkatkan ilmu dari iman taklid kepada iman ilmu. Ada yang ketiga, iman iyan. Iman iyan itu iman yang tertuntun. Iman yang dituntun, percayanya betul-betul dituntun oleh gurunya supaya betul-betul yakin kepada Allah dituntun. Rasulullah sabdakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunkan manusia yang nggak tahu Allah, yang nggak kenal Allah, yang kalbunya mati. Tuntun ya. Tuntun. Dengan apa cara nuntunnya? Dengan apa? Lakinu mautakum, yang akan Allah binasakan, Allah matikan, ya kita semua akan dibinasakan, akan dimatikan. Nah, selamanya kita hidup dalam dunia. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tentunya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah memang diutus itu kepada manusia itu untuk ini mengucapkan Abdul makutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Inama bu istu bi ayyakulu la ilaha illallah. Iman iya. Tingkatkan lagi kepada iman hak. Iman yang hak betul-betul. Ya. Apa tuh iman? Abdul iman mar'i an ya'lama anna Allah ma'ahu haisukana. Iman yang sudah bisa merasakan bahwa dia selalu bersama Allah dimanapun dia berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iman iya itu iman yang udah tertuntut, betul-betul dibimbing, diarahkan. Ya. Ruhnya dituntun supaya apa? Selalu beribadah, selalu berbuat baik, hal baik. Itu udah betul-betul tertuntun. Ya, kalau iman iya, kalau iman hak itu udah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Selalu bersama Allah dimanapun dia berada. Ya. Sehingga perbuatannya itu betul-betul dia akan malu kepada Allah. Akan selalu waro, akan selalu berhati-hati karena yang dia tahu dia selalu bersama Allah, bahwa gerakan jasadnya itu latahriku jasad ilabi niru dan latahiru ilabi inilah. Dia betul-betul merasakan jasadnya digerakkan oleh ruh dan ruhnya digerakkan oleh Allah. Itu iman hak.
ada iman hakikat. Nah, ini iman hakikat. Iman hakikat lah itu ya udah nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Udah akrab, betul-betul akrab kepada Allah. Ya. Udah akrab. Ya. Udah betul-betul dekat. Ya. Sama tapi tidak sama. Satu tapi tidak menyatu. Tapi betul-betul dekat. Ya. Iman nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya lebih dekat daripada dirinya sendiri. Seperti penglihatan. Lebih dekat daripada sifat melihatnya. Ini mata. Mata ini ada sifat penglihatannya. Nah, mata dengan sifat penglihatannya itu tuh akrab seperti itu. Nah, makanya iman itu ada prosesnya iman. Ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan, ya iman iyan, iman hak dan iman hakikat. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita semua dikaruniakan nasta'in ya, pertolongan untuk selalu menjaga iman kita, meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita. Jangan sampai lemah, jangan sampai pergi gitu ya. Insyaallah mungkin ini aja mengenai kriteria. Salah satu kriteria orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minun. Ya, itu orang yang beriman. Iman ya, dan iman tentu seperti tadi ya. Ini yang kami istilahkan dulu untuk kita memahami walaupun sedikit, walaupun satu ayat ya. Intinya ada jada peningkatan, peningkatan pengetahuan kita. Ini akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Lagi mohon maaf lahir dan batin karena banyak kehilafan, kesalahan, ucapan perbuatan dari kami sebagai manusia yang tidak luput daripada lupa, salah, dosa. Mohon diperkabin maaf itu ridho yang seluas-luasnya. Innal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.